di rumah masing-masing. Kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran sejarah peminatan di pertemuan kedua. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai peranan manusia dalam sejarah yang menyebabkan terjadinya dua bagian. Ada orang besar dan ada orang kecil. Salah satu tokoh orang besar yang kekinian yang banyak menginspirasi masyarakat di Indonesia yaitu Najwa Shihab mengatakan menjadi pengikut bukanlah dosa tetapi menjadi diri sendiri lebih istimewa. Maka pastikan kamu sekalian yang di rumah masing-masing menjadi dirimu sendiri. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak video pembelajaran kita hari ini. Manusia dan sejarah. Hari ini kita masih akan tetap membahas materi di bab 1 yaitu manusia dan sejarah, namun dengan subbab materi yang berbeda, yaitu peranan manusia dalam sejarah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan siswa mampu dengan semangat dan bergembira dalam memahami peranan manusia dalam sejarah. Unsur penting dalam sejarah. Ada 5 unsur penting dalam sejarah. Ada time atau waktu, kemudian ada human atau manusia. Ada place dan space atau tempat dan ruang. Kemudian unsur yang keempat adalah perubahan atau change. Dan yang terakhir, unsur penting dalam sejarah adalah keberlanjutan atau continuity. Nah, kelima unsur ini adalah unsur penting yang harus dimiliki dalam peradaban manusia. Selanjutnya, kita belajar tentang sifat spesifik ilmu sejarah. Yang pertama sifatnya yaitu memfokuskan urutan waktu atau kronologis. Nah, sejarah itu mengenal yang namanya urutan waktu. Contohnya, tanggal 15 Agustus golongan muda rapat, tanggal 16 Agustus diadakan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maka tanggal 17 Agustus dibacakan teks proklamasi sebagai lambang kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 18, 19, dan 22 diadakan rapat PPKI atau sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kita fokus kepada urutan waktunya. Hanya ilmu sejarah yang konsisten menggunakan urutan waktu atau kronologis. Nah, kemudian mempunyai hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Itu adalah sifat ilmu sejarah. Kenapa terjadi yang namanya pemberontakan mahasiswa tahun 1998 zaman Orde Baru? Karena saat itu terjadi krisis moneter dan juga pemerintahan presiden kita, Pak Soeharto, yang tegas dan juga otoriter karena menggunakan yang namanya Petrus, penembak misterius. Jadi selalu ada sebab dan akibat yang terjadi. Kemudian mempunyai 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Minggu lalu kita membahas materi mengenai perumpamaan sejarah yang diibaratkan sebagai sebuah pohon. Akar melambangkan masa lalu, batang melambangkan masa kini, dan daun melambangkan masa depan. Yang terakhir kebenarannya bersifat hipotesis atau dugaan sementara. Kenapa terjadi yang namanya Danau Toba? Kalau menurut ilmu geografi itu karena terjadi yang namanya benturan lempeng asal dari danau. Dan kemudian ada juga yang mengatakan letusan gunung berapi yang akhirnya tenggelam di kedalaman Danau Toba. Tapi kalau menurut sejarah itu terjadi karena adanya hukum dewa, yaitu saat itu Pak Toba mengingkari janjinya kepada istrinya yang seorang bidadari yang diturunkan ke bumi dengan mengatakan kalau Samosir anaknya adalah anak ikan. Nah, maka terjadilah yang namanya saat itu bencana, yaitu banjir bandang yang besar di daerah Toba. Maka terbentuklah yang namanya Danau Toba. Jadi dia punya hipotesis, dugaan-dugaan sementara. Nah, berikutnya manusia sebagai penggerak sejarah. Berikut adalah tokoh-tokoh penggerak dalam sejarah. Nanti dikategorikan dalam
dua golongan. Ada dia orang besar dan ada orang kecil. Orang-orang kecil. Nah, orang-orang kecil dalam sejarah maksudnya adalah orang-orang yang pengaruhnya sedikit, orang-orang yang pengaruhnya sedikit tapi bermakna. Contohnya, peran Mendur bersaudara dalam proklamasi Indonesia. Kalau hari ini kamu baca buku sejarah, kemudian kamu lihat ada gambar Soekarno, ada proses pengibaran bendera merah putih, ada Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera, itu semua karena peran Mendur bersaudara. Dialah yang mengabadikan setiap momen menjelang proklamasi di Indonesia pada masa itu. Kalau seandainya Mendur bersaudara tidak ada, mungkin gambar-gambar tersebut tidak akan pernah kita lihat. Nah, contoh lain dari orang-orang kecil yaitu peran rakyat dalam revolusi Prancis. Kemudian, orang-orang besar. Nah, orang-orang besar artinya orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Contohnya ada Raden Wijaya, Sultan Agung, Mahatma Gandhi, kemudian ada Soekarno, Alexander Agung, Adolf Hitler, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang besar yang memberi pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat, baik masa lalu, masa kini, bahkan pun nanti di masa depan. Maka, menurut ilmu sejarah, manusialah yang menentukan gerak sejarah, bukan lingkungan alam. Suatu keadaan bisa berubah ketika ada manusia yang menggerakkannya. Sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri sejarah. Berikut merupakan ciri yang menunjukkan peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Yang pertama, peristiwa itu bersifat unik, kemudian peristiwa itu abadi, dan peristiwa yang penting atau besar. Nah, peristiwa yang unik itu artinya hanya terjadi satu kali. Peristiwa yang abadi itu adalah peristiwa yang dikenang sepanjang masa dan tidak berubah. Kalau peristiwa yang penting atau besar adalah peristiwa yang dapat dijadikan sebagai momentum karena punya arti dalam hidup orang banyak. Contoh peristiwa sejarah yang unik, penting, dan abadi. Nah, peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 itu dikategorikan sebagai peristiwa yang unik karena hanya akan terjadi satu kali dalam peradaban manusia, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 ketika golongan muda berusaha untuk memerdekakan Indonesia dengan cara menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Kemudian contoh peristiwa yang abadi yaitu Hari Pahlawan yang setiap tanggal 10 November selalu diperingati setiap tahunnya. Atau contoh lainnya Hari Pendidikan Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, atau bahkan Hari Natal. Artinya selalu dikenang sepanjang masa dan selalu diperingati. Kemudian contoh peristiwa sejarah yang penting adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di mana proklamasi adalah suatu momen yang sangat dinantikan hampir seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kita belajar guna sejarah. Guna sejarah itu terdiri dari 3 hal, yaitu edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Edukatif artinya kegunaan dari sejarah itu dijadikan sebagai media pembelajaran atau belajar. Contohnya belajar di sekolah, belajar di bimbel. Belajar sejarah di sekolah, belajar sejarah di bimbel atau bimbingan belajar merupakan contoh dari guna sejarah yang edukatif. Kemudian, guna sejarah yang inspiratif. Contohnya yaitu ketika kita terinspirasi oleh tokoh-tokoh pahlawan bangsa. Misalnya kita kagum akan Raden Ajeng Kartini, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Habibie, atau bahkan Ibu Megawati dan lain sebagainya. Ketika kita terinspirasi oleh para tokoh pahlawan bangsa atau tokoh penting bangsa, itu artinya kita sedang menggunakan kegunaan sejarah yang kedua, yaitu sebagai sumber inspiratif. Kemudian, guna sejarah yang ketiga adalah rekreatif atau rekreasi. Ketika kita mengadakan perjalanan wisata ke Candi Borobudur, kemudian ke Gunung Tangkuban Perahu, Candi Mendut,
Candi Prambanan, atau bahkan ke daerah dekat sekitar Sumatera Utara, misalnya ke Danau Toba sekalipun, kita sedang menggunakan kegunaan sejarah yang ketiga, yaitu rekreatif. Artinya, kita belajar sambil menikmati keindahan alam. Kita sampai kepada kesimpulan. Peranan manusia dengan sejarah sangatlah besar dikarenakan suatu peristiwa dapat terjadi dan dikenang sebagai sejarah karena ada manusia sebagai penggeraknya, sehingga nantinya melahirkan orang-orang besar maupun orang-orang kecil dalam sejarah. Sejarah juga memiliki unsur, sifat, dan ciri yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dan hal tersebut menjadi suatu kelebihan bagi ilmu sejarah itu sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kamu sekalian dan juga dapat berguna bagimu suatu saat nanti. Dan tidak lupa sekarang kerjakan tugasnya, kerjakan dengan baik, jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Akhir kata Ibu mau ucapkan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.